Dia ini sebuah korban dari konspirasi masa lalu yang membuat mau tidak mau dia harus menjalani kurungan badan selama kurang lebih 10 tahun. Nah, barangkali teman-teman di PKN selama ini menganggap simbolnya kurang greget. Karena tadi ini loyalis Anas, bukan loyalis Demokrat. Pernah dituduh melakukan praktek tidak pidana korupsi. Betul, Ya? termasuk Kena 7 tahun dan sodomi. Ya. 2 kali masuk penjara. Ya. Keluar 7 tahun, keluar 2 tahun, masuk lagi. Orang sudah mulai mengidentifikasi partainya siapa. Ya. Apakah akan lebih positif kalau Anas yang pegang gitu? Jangankan Anas Urbaningrum, Jokowi pun banyak yang nggak suka. Kan dia bilang dia mau digantung di Monas. Nah, kenapa nggak digantung-gantung? Dia nggak bersalah kok, keputusan secara resmi ingkrah. Ini adalah lembaran pertama. Ingat nggak? Masih ada lembaran-lembaran berikutnya yang akan saya buka. Tapi sampai dia keluar dari penjara, lembaran itu tidak pernah dia buka kepada publik. Pemilu tidak lama lagi akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Nah, pemilu yang sekali ini ada beberapa partai baru yang lolos sebagai peserta pemilu 2024. Salah satunya adalah PKN. Nah, hari ini kita mengundang Wakil Ketua Umum PKN Gary Hakawun. Selamat siang, Gary. Selamat siang, Bang. Ini anak muda yang jabatannya Wakil Ketua Umum. Nah, kemudian kita ngundang seorang praktisi atau bukan praktisi ya, tapi pakar komunikasi politik dari Unas. Unas ya, sorry, Unas. Yang sekampung sama saya dari Bengkulu, yaitu Bu Lely Napitupulu. Lely Aryani. Ya, Lely Aryani. Ini sama saudaranya lupa nama. namanya saudara saya. Jadi selamat siang Bu Lely. Selamat siang Rio, Bang Rio, Bang Gary ya. Selamat siang. Kita minta pendapatnya. Dan hari ini Mbak Lely menjadi paling cantik di antara kita semua. Iya, nggak ada saingan. Nggak ada saingan ya, Ger? Nggak ada saingan. Baik, Ger. Siap. Ini kan kita dengar-dengar nih. PKN sebagai partai baru, belum berumur setahun kali ya, lolos dari KPU, sudah mau melakukan munaslup. Nah, kira-kira mau munaslup ini mau ngapain? Nah, apakah bagian dari sebuah strategi menghadapi pemilu, atau memang karena partai ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan seseorang? Ya, dalam hal ini Mas Anas. Jadi itu yang kita mau minta keterangan dari Gary. Jadi gini, Bang, makasih. Yang pertama, saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang sebetulnya perlu diketahui publik juga, karena pada waktu itu mungkin belum banyak yang mengenal PKN. Ya. Sesungguhnya PKN ini sebetulnya sudah pernah melakukan Rapimnas dan Rakernas sebelum dia lolos sebagai peserta pemilu. Jadi di tahun 2022 kita pernah melakukan Rapimnas ya di Hotel Sultan waktu itu. Lalu akhir tahun bulan November kita bikin Rakernas juga di Hotel Sultan. Yang dimana kita mengundang seluruh pengurus baik dari level provinsi Pimda sebutan kita maupun juga Pimcap kalau kabupaten kota. Nah, sekarang juga tentu banyak publik yang bertanya-tanya nih ya, bahkan dari tadi telepon masuk terus nih dari berbagai media yang menanyakan perihal masalah munaslup ini. Ini partai baru aja jadi peserta pemilu sudah bikin munaslup kan. Nah, oke. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa dari awal kita membentuk PKN ini, Bang, yang membentuk ini kebanyakan adalah loyalis Mas Anas, sahabat Mas Anas. Kenapa kita membentuk partai ini? Karena kita meyakini yang pertama bahwa Mas Anas ini korban. Dia ini sebuah korban dari konspirasi masa lalu yang membuat mau tidak mau dia harus menjalani kurungan badan selama kurang lebih 10 tahun. Tentu pada waktu kita menganggap bahwa dia ini adalah korban, dia ini adalah bukan orang yang sebetulnya bersalah, tentu kita punya keinginan untuk membuat dia meneruskan perjuangan dia, cita-citanya dia untuk bangsa ini, apa yang sudah dibuat untuk negara ini. Nah,
yang bisa kita bikin dari beberapa tahun lalu adalah bagaimana menyiapkan panggung, menyiapkan perahu, sehingga pada waktu dia keluar nanti dia sudah tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk bisa mulai start awal. Bagaimana mulai kembali, mulai panas lagi. Nah, PKN ini tujuannya itu. Sehingga kita berkonsultasi juga dengan beliau pada waktu kita merencanakan membuat partai ini. Sampai partai ini jadi dan akhirnya beliau keluar. Bahkan kemarin tanggal 9 Juli beliau sudah menyelesaikan semua masa tahanan. Sudah bebas murni, merdeka bahasanya gitu. Jadi tentu memang tujuan kita adalah bagaimana memberikan tempat atau panggung buat Mas Anas itu sendiri. Nah, apa yang harus kita bikin saat ini ya tentu kita memberikan dia posisi sebagai pimpinan tertinggi yaitu ketua umum. Tujuan kita adalah tentu dengan beliau kembali, beliau sudah bisa start lagi, beliau bisa ibaratnya mesin itu udah mulai berputar lagi nih kan. Nah, harapan kami adalah dengan beliau menduduki posisi ketua umum ini, PKN akan semakin maju, beliau pun mendapatkan ruang lebih besar untuk bisa kembali berpartisipasi dalam negara ini. Jadi kalau dibuat setelah tanggal 9 Juli itu sangat wajar karena beliau memang baru menyelesaikan masa bebas cuti. Oke. Ya. Itu dulu PKN itu asalnya dari Partai Pakar Pangan. Partai Karya Perjuangan. Ya, Pakar Pangan. Jadi kita seperti beberapa partai yang lain juga ya, yang dimana kita membuat munaslup dan menggantikan nama, menggantikan beberapa instrumen seperti logo, Mars dan sebagainya, dan dia menjadi sebuah partai baru namanya PKN tanggal 28 Oktober 2021. Nah, ini amazing juga ini karena itu betul-betul kita baru mendeklirkan PKN itu pada tanggal 28 Oktober 2021. Iya, dan kita mendapatkan kumhamnya bulan Januari 2022. Itu beberapa hari sebelum ibu kota negara baru dideklir sebagai Nusantara. Jadi bisa bareng-bareng itu antara Nusantara PKN dan Nusantara IKN. Itu bareng-barengnya cuma beda 2 hari kalau nggak salah tuh. Nah, di PKN kami menyebutnya atau kami mengkategorikan menjadi 3 etape. Etape pertama adalah bagaimana kita punya kumham. Etape kedua bagaimana kita bisa menjadi peserta pemilu. Dan yang etape ketiga adalah bagaimana kita bisa lolos ke Senayan. Nah, dari 3 etape ini sebetulnya yang paling menurut kami yang paling berat itu yang kedua. Karena ini melibatkan seluruh stakeholder sampai ke level bukan cuma kecamatan, bahkan anak ranting. Seperti itu. Karena ada verifikasi-verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Verifikasi sipol adalah verifikasi modern di mana dia memakai teknologi sebagai dasar. Nah, kalau kita nggak lolos di sipol aja kan sudah nggak lolos. Iya kan? Kenapa dibuat begitu? Karena perkembangan zaman, kemajuan teknologi yang begitu cepat sehingga itu memudahkan sekaligus membuat ketat bagaimana seseorang itu mau di screening. Jadi kalau misalnya partai seperti PKN ini 20 tahun lalu, 15 tahun lalu lolos, bisa dikatakan masih manual. Tapi kalau sekarang kita lolos sudah serba mesin yang jaga, agak susah supaya dikatakan bilang ini masih ada setting-settingan ya. Setelah itu kita harus lagi verifikasi faktual. Jadi etape kedua itu sangat susah Bang, menurut kami. Sehingga alhamdulillah setelah dia lolos, etape yang ketiga ini puji Tuhan juga bisa berbarengan dengan Mas Anas keluar. Jadi kayaknya momentum itu sangat pas. Abang tanya apakah ini juga ada strategi dan sebagainya? Saya pikir secara tidak langsung menghasilkan seperti itu. Tetapi apakah itu kita tahan dulu atas Mas Anas. Mbak Leli sebagai ahli komunikasi politik, ini partai baru, ya kan? Baru lolos, baru mau jalan, bukannya sibuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu, tapi malah sibuk ganti pemain, ganti pemimpin. Nah, menurut Mbak Leli ya, dari sisi komunikasi politik, apakah tepat mereka melakukan perombakan pengurus ini? Apakah banyak membawa manfaat atau mudarat nih? Ya kan? Kira-kira Mbak ini gimana Mbak Leli? Pertama dalam komunikasi politik itu yang pertama kita mainkan adalah simbol memang ya. Makanya dalam teori George Herbert Mead kan dia mengatakan manusia itu adalah binatang pengguna simbol. Kalau kita haluskan makhluk pengguna simbol. Pertama simbol itu dulu yang harus kita ketahui seperti apa.
Tadi Mas Gary bilang PKN terus, tapi belum sekalipun mengatakan PKN itu singkatannya apa. Jadi ketika saya share ini ketiga kelas yang saya harus ngajar hari ini, nggak ada yang satu tahu tentang PKN, satu pun nggak ada yang tahu. PKN itu apa, Bu? Itu maksud kepanjangannya. Itu kepanjangannya maksudnya kan. Jadi Partai Kebangkitan Nusantara kan, tapi mereka bilang Partai Kebangkitan Nasional gitu loh. Nah artinya makanya orang ketika pertama kali berkenalan itu kan nama yang disebutkan gitu kan. Saya dari Partai Kebangkitan Nasional, saya Rio Capella, saya Gary Hukubun misalnya kan seperti itu. Karena selanjutnya terserah Anda. Yang pertama itu kan kenal dulu biar bisa jatuh cinta kan gitu. Nah ini kritik saya nih yang pertama ya. Bagaimana mau landing kalau orang belum mengenal identitas kita itu jenis makhluknya apa. Itu yang pertama. Benar tadi yang Bang Rio katakan. Kenapa bukan mempersiapkan diri untuk pemilu. Tapi memperbincangkan soal munasnya. Pengganti pemimpinnya. Esensinya tiap partai politik itu kalau kita lihat klausul pembentukannya kan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, benar nggak? Ya. Itu yang diperjuangkan. Tapi saya bilang untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan tadi kan butuh simbol. Nah barangkali teman-teman di PKN selama ini menganggap simbolnya kurang greget. Karena tadi ini loyalis Anas, bukan loyalis Demokrat kan? Nah, jangan salah orang menilai gitu kan? Loyalis Anas. Jadi simbolnya Anas. Jadi memang mereka ini berada dalam dua gelombang gerakan yang sama, mengejar pemilu, mengejar pergantian simbol tadi. Simbol itu sangat penting. Itu soal kenapa Mas Gary ketika jadi anggota dewan, Bang Rio juga seperti itu, kan ada pentil kecil itu yang melekat di sini itu. Itu kan luar biasa simbolnya. Bahkan ada yang nentengin di pesta perkawinan gitu ya. Hari Minggu dipakai gitu kan, saking ingin menunjukkan simbol tadi. Nah, sekarang mana yang harus kita dahulukan? Karena mereka dua-duanya penting, menurut saya memang dua-duanya harus digerakkan. Tapi itu yang pertama kali digaungkan adalah nama yang identitas simbolnya akan kita angkat. Jadi secara teoritis itu bisa berlaku. Dan yang kedua, ketika simbol itu ada nantinya, saya tahu cikal bakalnya ini adalah partai yang pakar tadi, pakar pangan. Jadi Partai Karya Perjuangan. Jadi itu kalau nggak salah disahkan berdasarkan SK Menkumham MHH 2311 nomor 1 tahun 2008 ya. 2008. Lalu kemudian mengadakan Munas di 2021 mengganti nama dan sebagainya. Tapi para ininya abai gitu memperkenalkan. Karena apa? Ini kan partai baru nih. Kalau dulu partai barunya PAN, partai barunya Bang Patris Rio Capella dari Golkar pindah ke sana, nggak terlalu penting simbol itu. Kenapa? Amin langsung ada di sana nongol. Kalau ini kan Mas Anasnya disembunyiin dulu, benar kan? Nah, nggak langsung dimunculin bahwa ini benar-benar adalah loyalis Anas. Karena biar bagaimanapun itu kan ada stigmatisasi ya tentang apa yang terjadi dengan Mas Anas. Karena itu juga waktu Mas Anas pertama kali ditangkap, saya tuh yang diundang oleh ILC TV One. Jadi dulu Menara Monas judulnya. Karena ketika itu Mas Anas bilang kalau saya korupsi saya siap digantung di Monas. Ingat itu ya. Nah, lalu orang kan berbincang nih tentang kepentingannya. Apa stigmatisasi yang melekat? Itu dulu yang pelan-pelan dihapus oleh para loyalis sehingga membentuk identitas baru. Identitas baru seorang Anas yang benar tadi yang ingin di stereotipnya itu dibentuk baru. Dari partainya baru, orangnya baru, simbolnya baru. Kan simbolnya udah diganti tiga-tiganya. Jadi kalau ditanya Bang Rio, mana yang lebih dulu? Dua-duanya bisa bergerak beriringan, gitu maksud saya. Baik, jadi saya pikir itu mungkin masukan buat PKN, PKN. Penjelasan tentang PKN, kemudian gagasan-gagasannya apa, ya kan? Ide-ide, simbolnya apa? Ya, namanya yang paling penting. Ya, nah PKN itu identik dengan tadi Mbak Lely bilang soal loyalis Anas. Pasti yang tidak suka Anas nih, tidak suka PKN akan mengkapitalisasi soal masalah Anas masa lalu. Tapi kita lihat ada contoh misalnya di Malaysia, itu Anwar Ibrahim pernah dituduh melakukan praktek tidak pidana korupsi. Betul. Ya. Termasuk kena 7 tahun dan sodomi. 2 kali masuk penjara. Keluar 7 tahun, keluar 2 tahun, masuk lagi. Tapi semangatnya dan keyakinan dia bahwa dia dizalimi, dia bikin
partai baru dari dalam penjara, istrinya menjadi ketua umum, anaknya wakil ketua umum dan sebagainya, dan ikut pemilu dan akan membuktikan hari ini dia menjadi perdana menteri ya di Malaysia. Jadi from prisoner to Cesar Felix ya, dari penjara menuju ke istana. Nah, apakah ini akan juga terjadi nih ya dari sebuah partai yang namanya PKN dipimpin oleh Anas menjadi ledakan, diperbincangkan kurang dan lebih, tapi crowd-nya dapat, kerumunannya orang bicarakan. Daripada misalnya partai itu landai antara iya dan tidak kan sepoi-sepoi. Nah, apa kalau kemudian Anas pegang ini, akankah kemudian terjadi seperti Mbak Lili bilang bahwa ada simbolisasi, kemudian orang sudah mulai mengidentifikasi partainya siapa? Apakah akan lebih positif kalau Anas yang pegang gitu? Jadi gini ya. Kita lihat dulu tipologinya. Tipologi masyarakat Malaysia dengan masyarakat Indonesia berbeda. Jadi ya, sama Melayunya. Sama Melayunya tapi berbeda. Dominan Melayu. Oh, di sana nggak ada politik identitas. Kita ada politik identitas meskipun baru berlaku anggaplah 2014 mulainya ya, seperti itu ya. Nah, jadi notabene simbolisasi yang harus dibangun, saya bilang tadi kan memecah stigma itu agak sulit. Kalau di Indonesia itu kan, tapi kalau di Malaysia itu bukan lagi tidak bisa, tapi di Malaysia itu kan anaknya Anwar Ibrahim turun tangan, dia menjadi politisi yang membranding kembali image-nya, jadi istilahnya itu branding image dari bapaknya. Nah, Anas siapa? Cuma teman-temannya, tapi kalau ada dari keluarganya, kalau bisa dilibatkan, menurut saya jauh lebih bagus itu. Jadi dari dalam dan dari luar itu disatukan kekuatannya untuk membentuk branding image baru tentang sosoknya Mas Anas gitu kan. Karena sejatinya kan tidak ada manusia yang begitu bersih, bahkan orang yang mampu bersih pun belum tentu sebersih itu kan. Belum ketahuan aja. Terus belum garis tangan kan seperti itu. Itu yang pertama harus dilakukan. Jadi harus ada sosok namanya significant other. Kalau di dalam teori komunikasi politik itu kan significant other. Jadi selama 33 tahun saya menjadi dosen, saya udah 33 tahun ini. Saya cukup banyak melakukan penelitian tentang bagaimana komitmen massa tentang figur-figur tertentu yang sudah punya stigma. Gitu loh. Sepanjang dia bisa dibangun di daerah Rio, mungkin bisa melihat banyak contoh yang bisa terpilih, bahkan secara nasional dia di penjara pun bisa dipilih. Ada kejadian itu kan, artinya sepanjang mereka bisa memenuhi, tapi kalau stigmanya tidak bisa di rebranding istilahnya, agak sulit menurut saya, apalagi dia partai baru yang masanya juga terbatas. Sekarang masanya mau dipilih yang mana, Mas Anas itu? Anak muda, PSI juga ada di sana anak-anak muda misalnya kan, PDIP juga punya generasi muda, Nasdem punya, hampir semua partai itu punya basic massa yang merupakan anak muda. Jadi yang mau diambil itu dipilih aja. Apakah secara sosiologis ataukah psikologis misalnya kan. Yang paling penting di antara semua massa, karena pemilih Indonesia sebenarnya keluar dari teori yang ada. Jadi mereka tidak semuanya rasional, kebanyakan juga irasional. Nah, jadi, dimanfaatkan irasionalnya itu kan. Irasionalnya itu yang dimanfaatkan. Tapi kalau saya sih sudah punya format, kalau saya ya, karena saya seorang PNS kan nggak bisa main depan ya. Tapi di panggung belakang cukup banyak nih para caleg juga yang meminjam jasa saya istilahnya. Itu memang bisa ya rebranding itu untuk orang-orang tertentu. Saya bilang tadi kekuatan terbesar di Malaysia itu adalah tipologi masyarakatnya. Yang kedua ada keluarganya yang terlibat untuk membuktikan. Dan selama dia jadi anggota dewan, dia perjuangkan benar nih bahwa bapak saya itu sebenarnya adalah korban dari konspirasi politik yang begitu besar misalnya seperti itu. Jadi nah Anas ini siapa? Pertanyaannya nggak cukup Mas Geri aja dan teman-teman yang loyalis, yang sebenarnya loyalis pun yang benar-benar loyal itu bisa dihitung dengan jari loh. Karena sebenarnya politik itu adalah perang tak berdarah. Tapi perang itu adalah politik berdarah. Jadi kekuatan yang dimainkan oleh orang politik itu adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan. Hasil akhirnya adalah kompromi. Jadi mereka yang bergabung di Partai Kebangkitan Nusantara pun belum tentu komprominya itu mempertemukan idealisme yang sama dengan Mas Anas. Itu aja yang perlu digarisbawahi. Baik. Jadi jangan hanya memecah partai jadi sekian partai kan gitu Rio. Ya. Nah, jadi kita sama-sama dengar tadi Mbak Lili jelaskan. Nah,
Kemudian ada soal di PKN. Selama ini kan PKN ini identik dengan lawannya Demokrat ya. Iya. Ya, karena ini Lawan terbuka apa lagi. Demokrat, apa SBY kita nggak tahu. Iya. Pokoknya pasti bertentangan dengan Demokrat. Iya. Nah, apakah selama ini Demokrat yang ada di DPR pun ada kepala daerah dan sebagainya, itu ada nggak terasa bahwa PKN itu dijegal oleh Demokrat misalnya untuk menghambat Demokrat lahir selama proses ini? Menghambat PKN lahir Ya. maksudnya. Jadi kalau yang pertama ya Bang, saya senang dengan masukan dari Ibu Leli ya. Iya. Karena dari seorang praktisi ini ya ilmu komunikasi maupun Sambil minum, pengalaman Komunikasi Jangan politik terlalu ya. tegang, Ini bicara Demokrat. Iya. Jadi kami tidak merasa bahwa ada upaya-upaya dari baik Demokrat maupun juga Iya. lain untuk Memang nggak ada mencegah kita. kelihatannya. Ya. Tapi saya pikir patut juga untuk saya ngomong bahwa tidak gampang juga membuat partai dalam waktu cuma setahun. This is the first time Iya. Ya. in this country. Ya. Ya, saya bisa katakan susah untuk menjelaskan dari sisi logik atau dari akademik juga. Kok bisa gitu kan? Nah, tentu harus didalami. Kalau ada yang mendalami tentang PKN, kenapa bisa lolos nih? Ini kan pertanyaan nih sebetulnya nih. Apakah kamu ujuk-ujuk karena seorang Geri atau karena gede pasir kan tidak mungkin juga. Ada kekuatan besar yang akhirnya bisa paling tidak kita perkenalkan di awal. For the beginning, start awalnya kita perkenalkan. Dan itu menjadi sebuah step. Kita membuat sebuah timeline. Kita tidak bisa ujuk-ujuk bikin partai. Yang ingin bikin partai di Indonesia ini banyak. Bahkan partai yang sudah lolos di pemilu di 2019 juga dengan petingginya yang punya nama besar, banyak juga yang akhirnya tidak mencalonkan diri lagi, tidak mendapatkan peserta pemilu di 2024. Sehingga saya melihat bahwa membaca politik, topografinya atau geopolitiknya tidak bisa kita baca secara equal dengan pemahaman kita tentang sesuatu yang dari teori. Karena dia sangat dinamis. Saya pikir kalau saya ngomong gini, Bang Rio pasti lebih tahu lah gimana dinamisnya itu. Kita mencoba masuk ke level lebih dalam, mencermati dinamika itu, mengambil sisi positifnya, melihat timingnya, melihat kekuatan, mohon maaf, misalnya kita bicara Anas Urbaningrum, kita juga lihat apakah seorang Anas Urbaningrum dengan kemampuan dan nama besarnya, at least nggak usah bicara di 2024 dilolos menjadi peserta pemilu bisa atau tidak, itu pertimbangan kita. Kalau kita menghitung bahwa itu tidak mungkin, saya pikir kita juga tidak berani melakukan untuk membuat sebuah partai karena ujung-ujungnya pasti gagal. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa etapa pertama dan etapa kedua itu menjadi taruhan besar bagaimana kita yang orang internal mengamati seberapa besar pengaruh Mas Anas walaupun dia berada di dalam. Ya. Yang kedua adalah saya mau tanya sama Bang Rio, berapa sih pencapaian tertinggi dari partai pemenang yang ada di Indonesia? 20%. 20% dari peserta pemilu, dari pemakai suara hak pilih, ya, yang notabene cuma sekitar 150-an tahun 2019. Yang artinya masih sangat banyak sekali masyarakat yang juga di partai lain dan bahkan yang tidak memakai hak suaranya itu ada berapa juta. Yang tidak peduli tentang politik berapa banyak. Kalau hari ini kita upayakan untuk bagaimana 100% Indonesia harus paham bahwa Anas tidak bersalah, it's impossible, sangat mustahil. Kita bermain di ranah seperti buka usaha seperti ini. Saya nggak bisa bilang bahwa saya buka Malakatos, ya ini promosi Malakatos. Saya membuka Malakatos di daerah Juanda, lantas saya mendapatkan income segini dengan pendapatan, tidak bisa. Yang kita hitung adalah minimalnya berapa. Rugi nggak ini? BP nggak? Ataukah dia ada untung dan dia akan growing up setiap bulan sampai 9? Itulah yang kita lihat. Jadi kalau standar awal kita start, misalnya kita sebagai simbolnya Mas Anas rupanya membuka usaha nih, rugi misalnya nih. Saya rasa hitungan BP-nya kita nggak mungkin buka. Tapi begitu beliau menjadi simbol kita dari start awal, kenapa bilang simbol? Daerah semua yang kita hubungin adalah orang-orang yang dimana itu merupakan loyalisnya Mas Anas. Sehingga itu sangat membantu. Dan secara psikologi kita melihat bahwa start awalnya cukup bagus dengan meloloskan partai yang kita buat ya dengan waktu yang sangat pendek. Ini menjadi sebuah momentum yang bagus di mana kita akan melanjutkan itu. Nah, mengenai mempersiapkan pemilu dan Munaslup. Tadi yang Bu Lili bilang sangat betul, dua-dua penting.
Nah, kita harus masuk secara spesifik juga. Misalnya gini, batas akhir menyerahkan batas calon DPRD, bacalek menjadi DCS itu kan kemarin tanggal 9. Ya. Itulah kenapa kita membuat sedikit jarak. Sehingga kita tetap fokus di bagaimana bacalek ini. Dan saja kita mulai mempersiapkan untuk ini. Pas kebetulan Mas Anas juga keluar tanggal 9. Nah, ada correlated nggak antara Munaslup yang dimana mengangkat Mas Anas menjadi ketua umum dan mempersiapkan bacalek ke DCT? Sangat correlated. Kembali lagi karena simbol yang tadi Bu Leli bilang. Manusia ini atau kita hidup ini kita butuh simbol untuk dikenal. Nah, PKN mau tidak mau simbol kita Mas Anas. Oh ya, ada yang tidak suka. Jangankan Anas Urbaningrum, Jokowi pun banyak yang nggak suka. Hari ini yang suka Jokowi sama yang menghujat Jokowi juga banyak. Artinya bahwa sebaik apapun kita selalu menjadi bahasa-bahasa negatif bagi seseorang di luar sana yang kita tidak tahu. Sehingga melihat dari sudut pandang orang yang tidak suka atau stigma negatif itu hanya akan membuat semangat kita akan turun. Menurut saya, kita harus membalikkan sudut pandang kita. Bagaimana kita bisa melihat opportunity, karena pada waktu dimana kita mampu melihat sebuah peluang di saat orang lain, banyak orang tidak bisa melihat, disitulah kita mempunyai kans menjadi pemimpin. Nah, contoh gini Pak, saya sama Bang Rio, sama Bu Leli, kita bertiga, kita punya sepasang mata yang sama. Saya dan Bang Rio, kita melihat ke sana, kita sama-sama punya sepasang mata, tapi belum tentu mempunyai pandangan yang sama. Bapak punya pandangan seperti kanan, saya kiri rupanya. Tapi kembali lagi, jangan kita melihat pandangan orang, yang kita harus lihat seberapa besar persiapan kita nih. Nah, seberapa besar dampak setelah Mas Anas menjadi ketua umum dan 5 bulan kemudian rupanya itu mempengaruhi psikologi orang untuk kayaknya bisa lolos nih. Karena partai-partai baru ini selalu menjadi stigma negatif bahwa tidak akan lolos. Mau masih baru, belum punya kemampuan dan sebagainya. Padahal sebetulnya partai besar mempunyai kekuatan secara elektabilitas, popularitas oke. Tapi popularitas tidak cukup dalam politik, kita butuh elektabilitas. Nah, mereka mempunyai perangkat-perangkat instrumen pemerintahan di daerah yang cukup kuat. Itu yang membuat kenapa mereka selalu mendapatkan energi-energi lebih. Karena ada kekuatan-kekuatan dari kepala-kepala daerah, anggota-anggota DPRD di sana yang memang mempunyai kekuatan. Tetapi kita tidak melihat dari kekuatan besar itu. Kita harus melihat berapa range kosong ini, tempat di mana kita bisa ngambil di sini. Ya kan? Nah, posisi yang menjadi branding sekarang ada 2 hal loh Bang. Kita tidak bisa menyamakan misalnya kayak hari ini saya membranding diri saya. Orang mungkin mengenal Gary Hukubun lebih ke motivator dan sebagainya, bikin video bla bla. It doesn't mean, tidak berarti bahwa saya mencalonkan diri saya terpilih. Artinya bahwa popularitas dan elektabilitas 2 hal yang berbeda. Kenapa begitu? Membranding sebuah partai itu satu hal yang penting dan memilih sebuah caleg itu the other things yang penting. Hal lain yang penting. Saya branding tentang misalnya PDIP. Waduh, kita sudah tahu PDIP. Wah, ini khusus atau PSI untuk anak muda. Tapi belum tentu caleg yang ada di daerah situ betul-betul disukai. Nah, ini hal yang berbeda. Beda kalau misalnya kita bicara ini proporsional tertutup. Semua fokus satunya ke partai. Tapi di saat dimana kita bicara proporsional terbuka, saya dulu aja nomor urut 7. Artinya bahwa kembali ke figur. Nah, untuk figur yang bagus, kita mempunyai simbol yang bisa membuat orang itu percaya. Makanya kita harus segera melakukan munaslup, di mana Mas Anas kembali. Oke, forget it about orang-orang yang nggak suka sama Mas Anas. Kita bicara tentang orang yang fokus, suka. Yang terakhir, Pak, bagaimana membuat sebuah momentum untuk, let's say kita mau membersihkan namanya Mas Anas. Kalau tanpa sebuah momentum seperti yang tadi Bang Rio bilang nggak dapat crowd-nya, dia sendiri nggak mungkin dapat crowd-nya. Kalau kita harus bersama-sama, ya kan? Mas Anas terbukti, kalau dia terbukti korupsi Hambalang, dia akan gantung di mana? Monas. Monas. Dia keluar 9 tahun 3 bulan. Dia keluar PK kemarin dia menanggung. Karena dia tidak terbukti. Nah, untuk bagaimana meyakinkan publik, saya pikir tidak susah. Pertama, 10 tahun lalu nama Mas Anas ini begitu diingat sampai sekarang karena semua media bombardir masalah Hambalang, Monas. Tapi 10 tahun kemudian sekarang dengan media yang begitu transparan, saya pikir tidak susah. Kita akan membranding kembali. Inilah buktinya, putusan pengadilannya.
Kan dia bilang dia mau digantung di Monas. Nah kenapa nggak digantung-gantung? Dia nggak bersalah kok, keputusan secara resmi ingkrah, ya kan? Jadi memang dia membutuhkan panggung untuk bisa recovery namanya dia. Kalau kita lihat parpolnya Anwar Ibrahim pun dia recovery dari parpolnya. Jadi dia tidak bisa menciptakan sendiri karena bicara tentang parpol, bicara tentang kekuatan rakyat, people power yang ada di situ. Masih kecil, iya. Partai kita partai baru dan baru cuma setahun jadi. Tapi insya Allah saya yakin bahwa dengan masukan-masukan seperti Bu Leli dan teman-teman, itu masukan yang bagus untuk kita juga bisa lebih spesifik. Karena tujuan kita adalah bagaimana secara spesifik masuk ke dalam supaya kita bisa melakukan lebih dari orang lain. Banyak orang tuh paradigma orang tuh gini, oh nggak mungkin bisa. Nggak ada bikin partai itu kalau nggak punya uang 1 triliun atau 500 miliar atau punya bohir. Itu paradigma. Nah saya pernah bilang sama Pak Gede Pasek, paradigma itu cuma terjadi sama orang malas. Orang yang suka duduk di rumah kopi lalu ngomong bahwa oh nggak bisa, nggak gampang itu, nggak gampang. Tapi tidak berlaku bagi orang yang pingin spesifik belajar lebih dalam. Apa sih kelemahan sampai kok nggak bisa? Sampai orang berpikir seperti ini. Lalu kita lakukan. Boleh langsung komunikasi, boleh. Ya. Oke. Jadi gini ya, mungkin waktu nanti tidak terlalu panjang supaya saya juga bisa ngasih masukan. Kalau kita bicara soal paradigma, kan paradigma itu adalah pandangan suatu komunitas ilmuwan tentang yang sesuatu yang layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, baik atau tidak baik. Tapi mana ada secara spesifik yang bisa kita kategorikan baik benar atau tidak baik benar, nggak ada kan. Makanya dalam berbagai skala pengukuran itu kan ada Bogardus, ada Thurston, ada Likert dan sebagainya kan. Maka itulah yang membuat kita bisa membangun prediksi apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita masih belum jelas nih, orang-orang yang tidak mengenal PKN terutama, positioning apa partai ini sebenarnya. Dia kan ke orang-orang yang belajar komunikasi dan ekonomi itu pasti ngerti tuh bagaimana cara memasarkan diri secara politik. Yang pertama kan positioningnya dulu, baru yang dikejar segmentasinya, segmentation. Lalu kemudian targetnya apa? Targetnya tadi udah kedengeran semua nih. Targetnya udah diuraikan panjang lebar sama Mas Gary kan. Tapi positioningnya Mas Anas tadi kan tidak semudah itu membalikkan telapak tangan untuk mengatakan, karena Mas Anas sendiri sejak awal dilihat oleh masyarakat yang semula sangat mendukung Mas Anas. Saya terus terang aja, saya waktu itu wawancara beliau tuh 4 jam di KPU untuk disertasi saya 2003. Dengan Mas Anas itu masih di KPU waktu itu. Yang orang tidak konsisten lihat dari seorang Anas itu adalah ketika dia membuat buku harian, masih ingat nggak? Dia bilang ini adalah lembaran pertama. Ingat nggak? Masih ada lembaran-lembaran berikutnya yang akan saya buka. Tapi sampai dia keluar dari penjara, lembaran itu tidak pernah dia buka kepada publik. Nah, mungkin setelah ini ya, mungkin itu salah satu bagian dari yang saya bilang tadi, strateginya. Strategi menjual diri seorang Anas kalau ingin meyakinkan publik bahwa dia benar dizalimi secara politik. Jadi positioningnya orang jadi tahu gitu loh. Nggak mungkin sekarang nih orang ketika Anas terpilih jadi ketua umum Demokrat, orang udah tahu sebenarnya tidak diinginkan Pak SBY, yang diinginkan adalah Andi Malarangeng. Benar nggak? Kan seperti itu persoalan dulu yang dibangun. Lalu kemudian dicari celah lah bagaimana. Tapi kemudian rakyat menghukum Demokrat loh. Dari 10, lebih persen 20. Menjadi 7, ya 20 menjadi 7, bayangkan nggak ada partai politik yang bisa kebanting demikian jauh. Seorang partai Golkar aja yang 32 tahun dianggap menzalimi rakyat, dia urutannya paling turun ke nomor 2 loh. Benar nggak? Tapi Demokrat terbanting dari 5 besar. Artinya Anas bisa mencopot simpati orang-orang Demokrat yang kecewa dengan Demokrat seharusnya pada saat itu ya. Tapi katakanlah apa boleh bulat daripada gepeng istilahnya ya. Apa boleh buat realitas politik yang dihadapi seorang Anas itu. Tapi pelan-pelan memang. Membranding image-nya seorang Anas itu tidak mudah, saya bilang tadi ya. Ingat loh, pasca reformasi ada berapa partai di Indonesia? 56 turun 48, diverifikasi lagi dan sebagainya. Berapa persen yang lulus? Makanya ketika Mas Gary nanyain bilang cuma 20% karena dibagi begitu banyak partai. Ya memang sebatas itulah, karena masih ada sisa pendukung ini, sisa pendukung itu. Dan yang dipecah-pecah itu kan mantan-mantan dari partai utama semua rata-rata. Pak SBY partai Golkar juga. Dulu kan Hanura juga dari Golkar.
Semuanya berkelindang di sana-sana. Cuma PDI saja, dulu PDI bukan belum P ya. Termasuk PKS itu. Kenapa PKS bisa sebagai partai baru menarik anak muda? Karena positioningnya jelas saat itu. Mereka menggunakan simbol keislaman, anak-anak muda yang taat, yang punya masa depan dan sebagainya. Sampai hampir seluruh mahasiswa waktu itu adalah simpatisan PKS loh gitu. Tapi kemudian Rio catatannya, PKS itu boomingnya ketika sebelum ada S-nya. Masih Partai Keadilan saja, belum Partai Keadilan Sejahtera. Satu-satunya di DPR RI dulu yang nggak hidup mewah itu cuma PKS. Dia cuma pakai skuter kemana-mana. Saya itu mewawancari Akil Muhtar, Ferry Mursi dan Baldan, semuanya pakai mobil mewah di parkiran DPR itu. Satu-satunya PKS itulah PKS melambung namanya. Tapi setelah dia bernama ada S-nya, dulu PK saja, Partai Keadilan saja, sekarang Partai Keadilan saja, sejak itu mereka berubah. Artinya positioningnya yang berubah, merubah juga peta suara. Nah sekarang positioning Anas itu bisa dirubah tadi dengan segala strategi yang saya katakan tadi. Anas pernah berjanji kepada masyarakat, bukan hanya pendukungnya loh, termasuk pada saya itu. Saya nunggu nih Anas kapan buka lembaran kedua. Tapi sampai dia keluar penjara nggak keluar. Yang dalam politik ini kan ada target jangka pendek, betul, ada jangka panjang. Pasti. Ya. 2029 tentu masih cukup waktu kemudian lapangannya mungkin sudah berubah karena yang senior mungkin sunatullah akan pelan-pelan lengser ke Prabowo. Ya. Nah, Anas kemudian anak-anak muda lain yang hari ini menjadi second layer di partai yang berkuasa hari ini atau ada yang juga yang menguasai, tentu itu yang mungkin ya jalan pikirannya adalah Anas dan PKN akan bermain lebih siap pada 2029. Itu harapan kita, termasuk Bang Rio, Geri. Karena nanti PDIP juga mungkin Mbak Puan, AHY ada di Demokrat, Golkar siapa lagi misalnya. Golkar itu adalah partai politik yang tidak punya simbol. Sehingga semua orang bisa bermain, dia bisa satu-satunya partai. Pemegang saham banyak, dia bisa pecah gara-gara Munas, bisa ada 2 kepengurusan dan sebagainya. Jadi dia benar-benar meskipun ada Pak Habibie, ada Yusuf Kala, mereka nggak punya simbol. Simbol yang bisa menjadi, makanya saya bilang harusnya partai politik itu menjadi sebuah sistem manajerial. Jadi seandainya saya baru kali ini kenal Mas Geri juga mungkin baru kali ini kenal saya, terutama orang yang nonton meskipun saya di TV sejak 2011 saya bilang tadi kan. Tapi intinya yang harus ditampilkan oleh partai politik dulu, munculkan orangnya dulu. Nggak usah sebut namanya. Ngomong terus nih tentang Indonesia harus begini, rakyat harus begini, ini baru orang nanya. Komunikasi. Iya, lalu orang nanya, itu siapa ya? Partai apa? Baru perkenalkan partainya. PKN loh. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi salah kalau partai politik mengaku partai kader, tidak ada kadernya yang muncul. Kayak Nasdem nih. Tiba-tiba kadernya didegradasi misalnya, muncul kader lain. Makanya saya lebih menghargai Golkar yang mau memunculkan Erlangga misalnya, ketimbang partai lain yang memunculkan kader lain. Ngapain ngaku partai kader kalau kadernya nggak berani dimunculkan? Jadikan itu sebagai sebuah sistem manajerial. Ini nih muncul terus, lempar ke sini, lempar ke sini, lempar ke sini. Orang nanya, ini bagus banget anak muda ini. Geri ini boleh nih masa depan. Emang dia dari partai apa? Oh, di ujung-ujung baru disebut PKN. Lalu orang tahu itu Partai Kebangkitan Nusantara. Ini dari awal Mas Geri juga nggak memperkenalkan diri. Saya dari Partai Kebangkitan Nusantara. Tadi ada yang WA nih, Bunda dari Partai Kebangkitan Nasional ya katanya. Coba. Akhirnya kan mereka males buka Google partai apa aja yang lolos di KPU dan sebagainya. Apalagi parliamentary threshold yang 4% itu memberatkan tiap partai politik. Kenapa banyak yang berkelimpangan? Perindo kurang apa? Yang dinamakan media komunikasi politik itu kan 4. Organisasi, interpersonal, media massa, dan media sosial, dan kelompok kepentingan. Perindo punya semua, tapi nggak tembus 4%. Apa masalahnya kan? Nah PKN bagaimana? Jadi semuanya nih dilihat nih. Sebagai bahan introspeksi diri, lalu kemudian munculkanlah positioningnya setelah Munas akan ada Anas. Bagaimana membentuknya? Kalau misalnya PDIP kan Partai Wong Cili, Golkar apa kata rakyat itu kata Golkar.
Lalu PKB apa, PAN apa dan sebagainya. Dengan lagu aja orang mesti ingat. Coba lagunya PAN sekarang ini banyak banget yang hafal. Cucu saya yang tinggal di London, udah 7 tahun tinggal di London itu hafal lagunya Perindo, bayangin. Gara-gara dia suka nonton YouTube Indonesia kan ada lagu Perindo, tiba-tiba pulang ke Indonesia nyanyi Perindo. Nah, PKN munculin juga nih simbol lewat tadi ya, media brandingnya seperti apa. Itu saran saya. Saya pikir nggak usah dibayar nih sarannya. Pelaut ulung itu tidak pernah berenang di air yang tenang. Benar. Betul. Jadi kalau nggak bertarung, bagaimana kita bisa dijuara? Benar. Saya dukung PKN bertarung dalam pemilu 2024. Ya, Kenapa? dan buktikan parliamentary threshold-nya. Artinya kita harapkan Mas Anas memimpin PKN. Tentu harapannya adalah PKN menjadi sebuah partai yang mungkin ada dukungan alam, kemudian ada ledakan, ada peristiwa apa yang kemudian momentum itu menguntungkan PKN. Harapan kita gitu. Jadi sebuah partai baru yang banyak anak muda di situ. Kita harapkan kiprahnya juga ditunggu oleh masyarakat. Sebenarnya judulnya bukan kiprah, prospek PKN. Bukan judulnya bukan kiprah karena kan dia baru ini. Kalau kiprah itu sudah berkiprah gitu kan. Closing statement. Mas Gary. Oke Bang, jadi yang pertama tentang statement Mas Anas, saya pikir it's still running. Artinya dia bukan berhenti. Tidak mau ngomong atau berhenti, tapi mungkin dia menunggu momen yang tepat. Apalagi kan kita lihat tipenya sangat apa ini ya, slow ya. Pingin banyak sih ngomong sebetulnya, cuman waktunya udah mepet ya. Saya kasih closement terakhir aja deh. Dalam hidup kita, semua orang pernah gagal, ya, pernah jatuh. Itu sebuah insiden. Jadi seseorang jatuh adalah sebuah insiden, tapi bangkit kembali itu sebuah pilihan. Ya. Pilihan itu tidak semua orang menyetujui, tidak semua orang melakukan. Tetapi ada beberapa orang yang berani melakukan itu dan akhirnya membuktikan bahwa saya bisa bangkit lagi. Jadi itu kurang lebih yang lagi kita terapkan, yang lagi Mas Anas usahakan dan harapan kami ridho Allah Subhanahu Wa Taala semua berkata. Ya. Pesan, thank you. Oh ya, kalau pesan saya. Kalau soal populer, Anas sudah populer, benar kan? Yang dibutuhkan adalah soal kredibilitas. Jadi dalam komunikasi politik itu ada namanya how elegant can you go. Jadi seberapa bisa kalian mengemukakan tentang simbol yang kalian gunakan itu nantinya, lalu seberapa besar Anda bisa membuat publik itu percaya, itu yang berat untuk dilakukan. Tapi biasanya kan tidak ada hasil yang mengkhianati proses atau proses yang mengkhianati hasil. Biasanya kan seperti itu. Silakan lakukan itu. Kita menyambut baik semua orang yang ingin membentuk partai, asal motivasinya bukan kekuasaan semata, tapi ingin merubah suatu momentum yang terlihat janggal dalam kehidupan politik di negeri ini, lalu mereka muncul sebagai penyelamat bagi seluruh masyarakat. Itu yang jauh lebih penting. Kalau mau dilirik, nah itu yang dia. Oke, siap. Jadi kita akhiri karena waktu udah cukup lama, dan satu hal bahwa pembicaraan kita hari ini saya tidak simpulkan, bisa teman-teman perhatikan. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tunggu PKN berbuat untuk negeri ini yang sedang menjemput takdirnya untuk memimpin negeri ini. Tapi satu hal, kalau Natsir mengatakan bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan. Sampai jumpa kembali akan datang. Politik Taktis.